Oke. Atau metode kuadrat terkecil. Oke. Pada dasarnya, oke, nih. Sebelum ini. Jadi, persamaan yang nanti akan bisa kita dapatkan, kita bentuk, ini bentuknya ada linier dan ada non-linier. Non-linier ini saya ambil yang bentuk kuadrat saja, kuadratik. Oke, ini saja, linier dan non-liniernya ini. Oke, baik. Bu, maaf Bu, itu yang di atas tulisannya apa ya Bu? Kesilauan Metode ordinary least square, ini ya, silau ya. Iya Bu, metode ordinary least square ya Bu. Nah, metode ordinary least square, metode kuadrat terkecil. Oke, nah dengan menggunakan metode ordinary least square ini, yang akan kita pelajari di sini, yang akan bisa kita dapatkan itu kan bentuknya linier, persamaan linier, bisa bentuknya non-linier. Non-linier di sini saya ambil yang kuadratik saja. Kan ada macam-macam, ada logaritma dan sebagainya. Oke, baik, kita kuadratik saja. Hanya menunjukkan bahwa tidak semuanya kemudian linier. Baik, nah, metode kuadrat terkecil. Jadi nanti Y itu adalah menaksir rata-rata, Y aksen, ya. Nah, sehingga nanti beda antara data, sigma beda antara data observasi dengan estimasinya atau rata-rata itu akan sama dengan 0. Oke, seperti ini maksudnya. Misalnya, ini, oke, ini T, kemudian di sini Y, oke. Nah, di sini menghubungkan antara data atau suatu data observasi tertentu, oke. Ini dari waktu ke waktu itu bentuknya seperti apa? Misalnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat estimasi bagaimana geraknya, misalnya. Oke, kita buat. Misalnya seperti ini ya aksen. Nah, Y aksen ini menaksir atau ini merupakan estimasi rata-rata Y. Artinya ini menaksir Y bar pada periode tersebut. Oke, nah di sini ada perbedaan ya antara data observasi dengan rata-ratanya. Rata-rata estimasinya maksudnya di sini menaksir rata-rata. Ini adalah Y observasi, sedangkan ini adalah Y ini trennya, Y aksen. Oke, nah ini terdapat beda, katakan DI. Nah, untuk metode least square ya, syarat rata-rata yang baik, mudah-mudahan Anda masih ingat ketika kita bicara masalah rata-rata, sigma xi dikurangi x bar itu kan sama dengan 0, kan begitu. Maka ini pun juga demikian. Metode OLS ini juga nantinya kan sigma yi min y bar itu sama dengan 0. Nah, y bar ini diestimasi dengan menggunakan y aksen. Kan begitu. Nah, yi min y aksen di sini, ini kemudian menjadi ini DI ini sama dengan seperti ini. Nah, dari sini sigma
DI sama dengan 0 mestinya. Kemudian D ini, dalam hal ini kita ganti menjadi U. Katakan begitu, ada U, ada X juga tidak apa-apa, tetapi saya di sini cenderung menggunakan U biar membedakan dengan regresi di mana X itu adalah menunjuk pada variabel lain selain waktu ya di sini. Oke. Nah, ini U. Ini sama dengan 0. Ini kode waktu. Kode jarak waktu. Jarak waktu terhadap periode dasar. Periode dasar. Oke. Nah, oke, dari sini ini seperti ini maksudnya. Jadi mestinya ini titik-titik yang tersebar ini ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih besar. Nah, ini kalau misalnya kemudian dijumlahkan selisihnya terhadap jadi selisih antara data observasi dengan Y aksen ini kalau dijumlahkan nanti akan sama dengan 0, dianulir. Yang lebih sama yang kurang dan semuanya itu akan sama dengan 0. Ini metode least square itu seperti itu. Oke. Baik, saya akan masuk ke persamaan linearnya. Oke. Tren linear. Dengan menggunakan OLS. Persamaan umum. Y aksen sama dengan A plus BU. Di mana apa mesti harus U? Enggak, Anda boleh menggunakan T, boleh menggunakan X dan sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan U bukan berarti harus ini, enggak juga. Hanya nanti ini saya hanya membedakan dengan misalnya Y hat sama dengan A plus BX, di mana ini saya gunakan sebagai regresi. Kan mirip sebenarnya. Kalau Y aksen di sini saya gunakan sebagai estimasi kaitannya dengan tergantungan dengan waktu. Tren kalau ini juga merupakan Y estimasi kaitannya dengan hubungannya dengan variabel lain. Oke? Sama-sama estimasi. Oke, baik. Nah, ini Y aksen estimasi rata-rata Y pada suatu periode. Kemudian A, estimasi rata-rata Y pada periode dasar. Kemudian B, ini adalah rata-rata perubahan. Ini boleh plus, boleh minus ya. Y setiap periode U. Jadi U itu tidak selalu muat 1 tahun. Nah ya, bisa mungkin setengah tahun, bisa mungkin 1 kuartal, bisa mungkin setengah kuartal, bisa mungkin 1 bulan, bisa mungkin setengah bulan, gitu ya. Baik. Nah, ini misalnya saja, misalnya periode dasar, bisa periode dasar tahun 2018
Ini disusun, Y aksen sama dengan 500 ditambah 20U, katakan begitu. Nah, di sini misal U-nya ini muat 1 tahun, katakan begitu, maka dalam kita memberikan interpretasi dari persamaan tren ini dengan periode dasar tahun 2018, rata-rata misalnya ini laba. Laba adalah 500 juta dengan kenaikan 20 juta setiap tahun. Kan kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya Oke, ini kalau 18 sekian, ini 18, kalau 19 berarti 520, kalau 20, 2020 berarti 540, karena perubahannya setiap tahun adalah 20 gitu. Tapi kalau ini minus ya berkurang terus. Nah, tapi kalau misalnya ini setengah tahun, misalnya setengah tahun, U-nya muat setengah tahun, itu artinya pertambahannya 20 itu setiap setengah tahun. Berarti kalau 1 tahun tambahnya 40 gitu ya. Ini nanti akan kita bisa lihat di data genap. Kalau data ganjil nggak masalah. Kemudian di sini U kode jarak waktu terhadap periode dasar. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 2 variabel yang belum diketahui. Ini kan angka ini A dan B itu kan harus kita cari angkanya itu berapa agar tadi menjadi 500, ini jadi 20 yang tadi. Itu dapatnya dari mana? Oke. Karena di sini ada 2 variabel yang tidak diketahui, maka A dan B dapat dicari dengan menggunakan cara berikut. Nah, kalau ada 2 variabel, maka kita menggunakan 2 persamaan. Kalau 3 variabel, ya 3 persamaan. 5 variabel, ya 5 persamaan. Nah, di sini seperti ini. Maka, ini berarti kita menggunakan 2 persamaan. Persamaannya yang seperti apa? Oke. Yang pertama, pertama Anda perhatikan. Maaf. Sebelum ini kode waktu dulu. Maaf. Oke. Kode jarak waktu, oke. Nah, maaf. Metode OLS ini mensyaratkan bahwa sigma U ini mestinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sigma U kuadrat itu adalah minimum. Oke. Kemudian yang ketiga, penetapan U konsisten. Konsisten itu maksudnya setiap perubahan U, kalau U itu muat setahun, misalnya tadi 20, ya setiap bertambah U1, ya periodenya setahun, itu ya tambah 20, terus begitu. Nah, tidak boleh kalau misalnya 1 U yang pertama itu katakan setahun, berikutnya adalah setengah tahun, setahun lagi, setengah tahun lagi, tidak boleh. Jadi harus konsisten. 1 U 1 tahun, ya 1 tahun terus. 1 U setengah tahun, ya setengah tahun terus. Kan begitu. Kalau U-nya setengah tahun, berarti untuk 1 tahun dia butuh 2 langkah U. Jadi kalau misalnya 20 U muat setengah tahun, maka pertambahan setiap tahunnya adalah 40, kan kayak gitu. Tapi kalau U itu muat setahun, berarti pertambahan setahunnya tetap cuma 20, gitu ya. Baik, nah ini kita kembali lagi bagaimana kemudian kita menyusun
agar kita mendapatkan AB-nya berapa. Oke, ini aja kita hapus. Nah, persamaan pertama. Oke, ini untuk penyusunannya nanti Anda akan bisa mulai lebih bisa bikin persamaan sendiri. Nanti akan saya berikan contohnya juga. Oke, sigma Y. Nah, ini kan nggak ada apa-apanya, jadi ya langsung cuma di sigma aja. Oke, ini Anda perhatikan. A dikalikan N karena dijumlahkan. Ditambah B, kemudian ini sigma U. Jadi ini ada U-nya, maka di sini ada sigma U. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada. Ya. Nah, yang kedua, ini sigma. Ini ada U-nya. Ini kan nggak ada apa-apanya, jadi tetap sama, cuma di sigma. Kemudian ini ada U-nya, maka di sini ada UY sama dengan A sigma U ditambah B sigma U kuadrat. Oke, sekarang seandainya ya, misalnya ini saya coret-coret dulu. Oke, kalau persamaannya itu adalah misalnya Y aksen sama dengan A plus BU plus C U kuadrat. Berarti di sini ada A, B, C. Ya? Oke, ini berarti kita menggunakan 3 persamaan. Coba analogi dengan yang kita buat di sini. Persamaan pertama berarti coba Anda diktekan saya. Sigma Y, oke, ya, yang ini. Sama dengan AN ditambah BU B sigma U ditambah B sigma U kuadrat, C sigma U kuadrat. Oke, nah yang kedua, oke, gimana? Sigma U. Sigma UY Sama dengan A sigma U A sigma U ditambah B sigma U kuadrat. Ya, ditambah C sigma U pangkat 3. Siap. Ini siapa namanya? Hilgard, Bu. Hilga. Iya, Bu. Oh, siap. Oke. Yang ketiga, sigma U kuadrat Y. Ya, U kuadrat Y sama dengan A sigma U kuadrat. Siap. Ditambah B sigma U pangkat 3. Oke. Ditambah C sigma U pangkat 4. Oke. Nah, kalau misalnya ada tambah lagi 4/4 variabel yang tidak diketahui, maka kita menggunakan 4. Kalau 5, ya 5 dan sebagainya. Begitu caranya. Nah, kemudian seperti apa? Nah, kita tahu bahwa ini syaratnya bahwa sigma U sama dengan 0, maka ini kita abaikan dulu, kita kembali lagi ke sini. Ini adalah 0. Oke, ini adalah 0, ya enggak? Nah, sehingga persamaan ini, oke, akan menjadi yang pertama ini sigma Y sama dengan AN. Maka A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan Y bar. Rata-rata Y. Nah, yang kedua itu sigma UY sama dengan B sigma U kuadrat. Nah, maka B sama dengan sigma UY dibagi sigma U kuadrat. Oke, ini kita sudah dapatkan. Oke. Nah, kalau matematis itu sigma U bukan sigma X itu tidak sama dengan 0. Jadi rumusnya tidak menjadi seperti ini karena sigma U-nya tidak sama dengan 0. Itu kalau matematis. Nggak masalah. Kalau Anda sudah paham ini, nanti bagaimana modifikasinya itu lebih mudah. Oke. Nah, ini buat nanti kalau kita masuk kepada kuadrat.
Baik, ketika kita sudah ketemu ini, kita akan mencoba untuk diterapkan di soal-soal. Nah, contoh yang pertama saya akan buat yang data ganjil. Oke, data ganjil. Oke. Nah, misalnya di sini adalah tahun, kemudian di sini adalah laba. Katakan begini, di tahun dan laba menjadi kelihatannya hampir sama. Laba, warungan kecil aja ya. Ini dalam juta saja. Oke. Misalnya ini 2016, 2017, 2018, 2020 misalnya 500 katakan begitu 490 525 610 750 misalnya. Ini misal. Oke, nah kemudian karena kita menggunakan metode ordinary least square, maka kita harus menggunakan kode jarak waktu. Ya. Nah, di situ diminta bahwa sigma U kan nanti sama dengan 0. Maka kalau biar jumlahnya itu sama dengan 0, itu mesti ada plus dan ada minus. Oke? Nah, karena ini ganjil, kita ambil di tengah-tengahnya di sini. Ini 0, kemudian ini min 1, min 2, 0 ya. Oke, kalau nih, kalau di sini saya buat 4, di sini 4. Jumlahnya tetap sama atau 0 kan? Tapi apa ini konsisten? Ini setahun, ini min 2. Ini kemudian jaraknya menjadi 4. 2, min 2. Kan tidak konsisten. Jadi tidak boleh kita menetapkan sembarang-sembarang begitu. Nah, ini seperti ini. Ya, konsisten itu maksudnya kalau ini setahun, ini 1U ini setahun, maka ini juga kalau setahun ini 1U, 1U, 1U ini setahun. Gitu. Nah, Anda perhatikan, ini penting. Kalau ini itu terletak di tengah-tengahnya, jadi di sini diletakkan di pertengahan 2018, artinya yang di cover adalah dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Oke? Nah, tetapi bila ini ada 21, katakan begitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, maka tengah-tengahnya kan di sini. Nah, kalau misalnya awal 2019, ini kan data tahunan, maka yang di cover adalah dari Juli 2018 sampai dengan Juni 2019. Karena yang di cover itu adalah di sini separuh, di sini separuh. Ini peletakan data itu di tengah-tengah dari yang di covernya. Paham ya? Baik, sekarang kita akan masuk apa saja yang kita perlukan. Oke, Anda perhatikan di sini kita harus tahu N-nya berapa. Oke, N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Kemudian ini kan perlu sigma Y. Sigma Y, nah sigma Y yang mana? Ini Y-nya, kan begitu. Oke, sigma Y-nya berapa? Terus sigma UY. Sigma UY berapa? Sigma UY-nya berapa? Kemudian sigma U kuadrat berapa? Katakan begitu. Nah, untuk ini Anda bisa kemudian pakai kalkulator atau kemudian kita buat di sini ada UY, oke. Kemudian di sini ada U kuadrat. Boleh. Nah, kemudian misalnya ini menjadi min 1000, kemudian min 490, ini 0, 610, 1500. Oke, 610, 490, oke, 20, 120, 620. Ya.
Oke, kalau ini 5. Dari 5, ini pas. 7, ya 7. 15. 2.935 Bu. 2. 935. Oh, 2935. Oh, ini 5 ya. 2935. 35. Kok 35? 2875 Bu. Iya, 2875 Bu. betul ya, 2875. Oke. 2875. Oke, kemudian ini 41014 ini 10. Oke. Nah, dari sini kita kemudian akan bisa mendapatkan A sama dengan kan sigma Y dibagi N sama dengan 2875 dibagi 5. Oke, ini kan 2875, kemudian ini 620, ini 10. Ya. Berapa? 2875 dibagi 5, 525, 37, 7, 575 Bu. 575 Bu. 575 ya. Oke, 575. Ini A-nya 575. Nah, kemudian B-nya berapa? B sama dengan sigma UY dibagi dengan sigma U kuadrat sama dengan 620 dibagi 10 sama dengan 62. Oke? Nah, kemudian menyusunnya bagaimana? Sehingga dengan periode dasar tahun 2018, tren laba Y aksen sama dengan 575 ditambah 62U, di mana ini muat 1 tahun. Nah, menginterpretasikannya bagaimana? Menginterpretasikannya, oke, dengan periode dasar 2018, tahun 2018, rata-rata laba adalah 575 juta, dengan rata-rata terjadi kenaikan laba sebesar 62 juta setiap tahun. Itu. Ya. Nah, kalau kemudian ditanyakan estimasi laba tahun 2025, oke? Bagaimana ngitungnya U? Kalau datanya genap, datanya ganjil, itu U sama dengan N saja. N itu selisih antara 25 dikurangi 18 sama dengan 7. Ya kan? Nah, kalau seperti itu menjadi berapa jadinya? Ya sudah, Y aksen ini sama dengan 575 ditambah 62 dikalikan 7. Berapakah? Berapa dapat? 434 Bu. 4, 34. 434. 434 tambah 575 dong. 575. 1009. 1009. Iya Bu. Oke, begini ya. Ya. Iya Bu. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan ngajak Anda main pakai kalkulator aja. Oke, kita bisa minjam regresi. Oke, sini pinjam regresi, pakai 2, regresi. Ini linear. Kalau linear ini 1, kalau kuadrat Anda perhatikan ini masih bisa diinikan, ini ada kuad 3. Tapi kita masih mau pakai linear jadi 1. Oke. Nah, sekarang ini kita cek ya. Ada datanya enggak?
nggak ada. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan seolah-olah ini X, ini Y. Jadi di sini min 2, koma, oke, 500, oke, data. Oke, nah kemudian min 1,490 data. 0,525 data. 1,610 data. 2,750 data. Oke. Datanya ada 5. Nah, untuk ini ada sigma X kuadrat itu sama dengan sigma U kuadrat. Misalnya nomor 1. 10 sama di situ 10. Kalau sigma U itu sama dengan sigma X. Harusnya 0. Kalau di sini tidak 0 berarti salah. Nah, untuk OLS ya. Kemudian sigma Y, ini pencet, ini nomor 2. 2875. Sigma UY, pencet, nomor 3. 620. Rata-rata Y, pencet, 1. 575. Kalau langsung A-nya berapa, B-nya berapa juga bisa ini. Pencet, masuk. Terus, ini A-nya berapa? A-nya 575. B-nya kita bisa langsung berdua 62. Nah, kalau tadi kita lihat 25 dikurangi 18 itu kan 7. Oke, kalau U-nya 7, Y aksen berapa? Nih, kemudian kita masukkan. Nah, ini akan muncul Y hat. Nah, Y hat itu sama dengan Y aksen. Nomor 2. Oke, 1009. Cepet toh? Ya. Iya, Bu. Hanya saja Anda harus masukkan besok kalau ujian itu rumus harus Anda tulis. Nah, kalau sekian juga harus ditulis ini. Sampai di sini ini harus ditulis. Selebihnya Anda boleh pakai begini, boleh langsung seperti ini. Ya. Tapi ini mesti ditulis. Nah, sekarang kalau datanya genap. Oke. Ini tadi saya dapat kiriman dari teman-teman tentang kondisi mudik lebaran dan sebagainya, itu sungguh sangat ngeri gitu kan ya. Dan sekarang itu varian COVID itu juga sudah mulai berkembang lebih banyak dari Inggris, dari Afrika, dan dari India. Oke? Nah, berharap bahwa Anda bila tidak terlalu penting dan sebagainya, nggak usahlah bertebaran di tempat-tempat di mana banyak kerumunan orang, banyak pendatang dan sebagainya. Kenapa? Mungkin saja karena Anda itu masih muda, itu nggak begitu kerasa gitu ya. Tapi begitu mungkin Anda pulang, Anda membawa penyakit yang bisa menyebabkan maut. Oke? Jadi, yuk kita dukung upaya juga pemerintah yang sudah luar biasa capek, oke, dengan biaya yang sangat luar biasa, capek, itu masih dimarah-marahin. Nah, seperti halnya di India, India itu penduduknya sangat banyak banget ya, luar biasa gitu ya, di India. Nah, di India itu orang-orang yang mungkin ya sama lah kayak pejabat-pejabat misalnya apa itu kayak DPR dan sebagainya seperti itu, mereka mungkin merasa pelayanan dokter itu kok kurang dan sebagainya, mereka marah-marah, jadi kemudian dokter dan perawat itu diperlakukan tidak baik
Sehingga dokter itu sendiri kan juga manusia yang punya keluarga. Akhirnya dokternya dan perawat juga ketakutan dan sebagainya, mereka tidak, akhirnya kurang bisa leluasa dan bereaksi harus seperti apa menangani, mereka sendiri sudah sangat lelah, sehingga ada orang yang kemudian sakit membutuhkan dokter, dokternya nggak datang lagi. Nah, akhirnya juga banyak sekali rumah-rumah kremasi yang penuh dan nggak karu-karuan. Oke, nah maka juga banyak orang-orang India yang kemudian eksodus keluar dari India, entah bagaimana caranya. Salah satunya ya ada yang beberapa lolos ke Indonesia, tapi kemudian ya mesti tetap ada cara-cara yang begitu. Tapi yang berikutnya itu langsung kemudian dikarantina dan dideportasi ke India ataupun tujuan yang semestinya. Oleh karena itu, ini tadi saya dapat unggahan dari video dari orang-orang yang bekerja di Cikarang untuk mau pulang tetapi tol ditutup, mereka minta dibuka berteriak-teriak. Nah, ini di Cikarang itu juga sangat sangat rentan, debunya itu luar biasa dan mudah terinfeksi jadinya, termasuk kemarin itu anak saya sempat. Tapi sekarang untungnya dia udah balik lagi ke sana, ada eksodus dari Cikarang untuk balik ke Jawa gitu ya. Ya semua sih Pulau Jawa, cuma kadang-kadang mereka merasa kalau Jawa itu ya Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah Jawa, yang lain itu bukan, seolah-olah seperti itu. Nah, mereka marah-marah. Nah, ini kan juga bisa menularkan. Kemudian jalan tikus, katakan begitu, ada bukit-bukit yang penuh dengan orang naik motor, itu menggunakan jalan tikus bagaimanapun caranya. Nah, ada kalanya saya juga rada sedih melihat ada seorang teman, misalnya begitu, dia mengatakan bahwa mereka itu pecinta alam sejati, pemerhati lingkungan yang luar biasa, tetapi tetap bagaimana caranya mau cari jalan tikus dan sebagainya. Gimana kepedulian itu? Oke, ya, kita refleksi, kita menelaah diri untuk kebaikan semuanya, gitu ya. Oke, ya saya Lebaran ini tidak kumpul dengan anak, gitu, tapi kan kita masih ada fasilitas video call. Jadi ya dengan doa dan sebagainya, mau nangis mau apa, ya nggak apa-apa, memang kondisi terbaik harus seperti itu sementara waktu. Oke, kalau kita punya sikap yang sama untuk mendukung program agar pandemi ini cepat berlalu, ya jangan ngeyel-ngeyel lah. Oke, gitu ya. Baik, yuk. Kita sekarang mau ke data genap. Data genap saya akan hapus 2. Satu paling bawah. Oke ya. Ini satu paling bawah saya hapus. Nah, jadilah data genap. Ini data genap. Nah, ini data genap. Nah, data genap ini, oke, ini kan mensyaratkan bahwa sigma U sama dengan 0. Ya, sebenarnya kita bisa misalnya ini kita buat periode dasarnya di 2016, berarti ini 0, 1, 2, 3. Sebenarnya bisa sih. Ini konsisten juga, tapi sigmanya tidak sama dengan 0. Kalau sigmanya tidak sama dengan 0, maka di sini sigma Y sama dengan A plus B sigma U, ini tidak sama dengan 0. Nah, sigma UY sama dengan A sigma U ditambah B sigma U kuadrat. Ini tidak sama dengan 0. Ini kayak pakai rumus regresi biasa. Ya, jadi ini pakai metode substitusi ataupun eliminasi. Tapi tidak kemudian A sama dengan sigma Y dibagi N, itu bukan. Ini tidak seperti ini. Karena ini tidak 0. Oke, kalau tidak seperti ini. Jadi kalau ini sigma Y min B sigma U dibagi N. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk tren biar gampang itu dibuat sigma U-nya sama dengan 0, panjang rumusnya. Oke, tapi kalau sudah nggak masalah sebenarnya
kita bisa apa aja kok. Ya, baik. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, tengah-tengahnya itu ada di mana? Coba Anda perhatikan tengah-tengahnya ada di mana? Awal 2018. Oke, nah di sini ini awal 2018. Oke, ini periode dasar. Tunggu di depan sudah karena kami dalam perjalanan. Ini memang sudah sampai sudah. Oke, awal 2018. Berarti coverage-nya dari Juli 2017 sampai Juni 2018. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita buat di sini min 1, min 2, di sini 1, 2, ini 0 juga. Tapi Anda perhatikan, ini setahun, ini 1. Ini setahun, ini 2. Jadi tidak boleh karena tidak. Oke? Oke. Maka di sini mestinya ini min setengah. Min 1/2. Ini setengah. Ini 1/2. Kan ini seolah-olah nggak ada. Gitu kan? Nah, ini kan 1, 1, 1. Setahun. Ya, dari situ maka U di sini akan muat 1 tahun. Oke? Nah, kalau Bu kok setengah-setengah, Bu jangan setengah-setengah gitu ya. Oke, kelipatan persekutuan terkecilnya ini adalah min 1, min 3, 1, 3. Ini 0 juga. Anda perhatikan ini 2, ini setahun. Jadi untuk melangkah perubahan setahun itu perlu melangkah 2 U. Ini 2, 2, 2 konsisten. Maka yang di sini U muat setengah tahun. Nah, paham ya? Jadi kalau seandainya nanti diperoleh yang merah itu ya aksen sama dengan 500 ditambah 60 U, maka mestinya yang biru akan menghasilkan Y aksen sama dengan 500 plus 30 U. Nah, periode dasar awal 2018 diperoleh Y aksen sama dengan sekian. Artinya bahwa rata-rata laba awal 2018 adalah 500 dengan rata-rata terjadi kenaikan laba sebesar 60 juta setiap tahun. Oke. Tapi kalau yang biru, periode dasar awal 2018, rata-rata laba awal laba tahunan awal 2018 adalah 500 juta dengan rata-rata terjadi kenaikan laba sebesar 30 juta setiap setengah tahun atau 60 juta per tahun. Sama atau? Sama, Bu. Oke? Sama. Anda boleh menggunakan merah ataupun menggunakan yang biru, ya. Hanya saja di dalam keumuman budgeting atau anggaran itu lebih menggunakan yang biru. Oke? Jadi kelipatan persekutuan terkecil umumnya seperti itu. Nah, Anda boleh menggunakan yang mana silakan. Salah satu saja kan kayak gitu. Nah, hanya saja untuk sementara latihan sementara ini coba Anda susun, oke? Susun persamaan tren laba. Oke? Di mana U-nya muat setengah tahun dan U muat 1 tahun. Coba nanti biar dibandingkan. Kemudian B, estimasi laba tahun 2025. Coba. Oke, sebentar. Kalau yang dipakai ini,
seperti ini, data genap, maka ngitungnya U itu U sama dengan N ditambah setengah. Tapi kalau yang ini, yang biru, tidak demikian. U sama dengan 2N ditambah 1. Nanti sama hasilnya. Oke, dicoba ya. 5 menit. Gitu? 5 menitnya saya lama, agak kelamaan. Oke, dicoba.
Oke. Baik, sudah selesai semua toh? Halo? Sudah, Bu. Oke, nggak ada kesulitan ya. Oke, yang merah jadinya berapa? Y aksen sama dengan? Itu untuk 1 tahun kan, Bu? Ya, 1 tahun. Kalau saya dapatnya 531,25. 513,25. 531. 531. Sorry. Iya. 531,25 ditambah 9,125 U. 91,25 U. Oke. Bukan, Bu. 9,125 U. Oh, siap. 9,125. Maaf. Oke. Thank you. Ini siapa tadi yang ngomong? Hilgard, Bu. Oh, Hilgard. Sorry, terima kasih Hilgard. Oke, kalau yang biru? Yang biru 531,25 Betul. ditambah 18,25 U. 25 U. 25 U. Gini ya? Ya, Bu. Ya. Jadi kita menjadi di sini kan sama sekali tidak ada beda. Karena yang satu itu dikalikan dengan 7,5. Sorry, ini dikalikan dengan ini 7,5, ini dikalikan dengan 15 ya. Untuk estimasi tahun 2025. Kenapa mesti ditambah setengah dan sebagainya? Karena apa? Karena kalau tidak ditambah setengah jatuhnya di awal periode. Padahal yang ditanyakan tahun 25 itu artinya yang di cover dari Januari sampai Desember tahun 2025. Gitu ya. Jadi mesti dimundurkan biar letaknya ada di tengah. Karena yang kalau di awal yang di cover adalah dari Juli 2024 sampai dengan Juni 2025. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang udah kita masuk ke yang non linear, kuadrat ya. Oke. 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 Persamaan umum. Y aksen sama dengan A plus B U plus C U kuadrat. Oke. Seperti tadi sudah Anda diktekan ke saya ya Hilga ya. Nah, ini karena ada 3, maka kita gunakan 3 persamaan. Persamaan yang pertama adalah tadi ya, sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma U ditambah C sigma U kuadrat. Kemudian yang kedua, sigma UY sama dengan A sigma U ditambah Sigma U kuadrat. Oke, ditambah C sigma U pangkat 3. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Oke, sigma U kuadrat Y sama dengan A sigma U kuadrat. Ya. Ditambah B sigma U pangkat 3. Oke. Tambah C sigma U pangkat 4. Oke, nah karena kita ini menggunakan metode ordinary least square, maka ini akan sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Oke, dari sini kita akan dapatkan persamaan pertama menjadi sigma Y sama dengan AN ditambah C sigma
U kuadrat. Kemudian yang kedua, sigma UY sama dengan B sigma U kuadrat. Nah, di sini hanya B sendiri, maka B-nya bisa langsung kita dapatkan. Sigma UY dibagi dengan sigma kuadrat. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, sigma U kuadrat Y sama dengan A sigma U pangkat 2 ditambah C sigma U pangkat 4. Nah, untuk mendapatkan ABC ini, B-nya kita bisa dapatkan dari sini, oke? Sedangkan A dan C kita gunakan persamaan pertama dan persamaan ketiga. Pakai metode eliminasi boleh, substitusi boleh, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan berikan contoh. Kita pakai data yang ganjil saja. Kalau genap, ya Anda sesuaikan dengan kayak biasanya yang tadi. Jadi seperti apa? Oke, baik. Nih contoh. Oke, ini misalnya. Ini katakan ini tahun. Kemudian di sini adalah misalnya tetap laba. Oke, laba sajalah. Oke, yang kecil-kecil juta saja. Oke. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Oke. Misalnya di sini 500. Kemudian 425, 620, 790, 980 misalnya. Oke, nah sekarang kita yang perlu apa? U-nya itu tetap harus perlu. Oke. Nah, karena ini ganjil, tengah-tengahnya adalah di sini. Pertengahan 2018. Ini kita min 1, min 2, ini 1, 2. Oke, nah apa yang kemudian kita perlukan? Jadi N-nya kan harus ini N-nya berapa? Anda boleh ini ke sini boleh. Jadi apa saja sih yang diperlukan? Oh, U, kemudian di sini ada UY, kan gitu. Kemudian ada U kuadrat, gitu kan ya. Kemudian ada U kuadrat Y, kan begitu. Nah, sekarang kita akan langsung saja di sini N-nya berapa, kemudian data yang diperlukan sigma Y berapa, sigma UY berapa, sigma U kuadrat berapa, sigma U kuadrat Y berapa, sigma U pangkat 4 berapa. Itu kan yang diperlukan. Ini semua, ini kan sigma Y di sini ada, N-nya ada, sigma U kuadrat ada. Oke, kemudian di sini UY ada UY. Kemudian di sini U pangkat 4, U pangkat 4, U kuadrat Y, U kuadrat Y. Oke, baik. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, kalau misalnya kita manual seperti ini. Manual seperti ini bagaimana? Oke, ini min 1000. Oke, kemudian min 425, 0, kemudian 790, 1960. Kan gitu. Hmm, 790, 425, 5,
1325. Ya. Oke, oke. Nah, U kuadrat di sini berarti ini 4, 1, 0, 1, 4, 10. Ya kan? Oh, ini U pangkat 4-nya belum. Ini U pangkat 4. Oke. Nah, sekarang ini kali oke. Di sini berarti U kuadrat, oke, ini 1000, 2000. Ya kan, 2000. Iya ya. Kuadrat. 425. Kemudian 0, 790. Kemudian di sini 3, 4000 kurang. 3920. Siap. Oke. Kemudian ini adalah 16. Kemudian 1, 16 ya, 4 kuadrat. Ya. 0, 1, 16. 34. Oke. Nah, ini belum di jumlah. Ini berapa ini? Y-nya, jumlah Y-nya berapa? Oke, ini N-nya adalah 5. Kemudian UY-nya 1325. U kuadrat 10. Kemudian, oh ini belum dijumlahkan saya. Ini 34. 3607. Ini 3000. Yang U Yang ini? kuadrat Y. Oke, 3000. 600. Masa? Ini saja sudah 7.000. 3920. 7.135. 7.000? 135. 135. Ya, iya. Oke, kemudian ini sigma Y 3.315. Oke, baik. Ini ya. Betul? Baik. Iya, Bu. Oke, kemudian kita akan masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Oke, untuk ini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, B dulu lah kita sudah dapatkan. Sigma UY dibagi sigma U kuadrat. Sigma UY-nya itu adalah 1325 dibagi 10 sama dengan 132,5. Oke? Nah, sekarang persamaan pertama itu kan sigma Y sama dengan AN plus C sigma U kuadrat. Oke? Sorry. Wah, nggak kelihatan ya. Oke? Baik. Yang kedua ini kita jadikan sigma Y-nya adalah 3315 sama dengan 5A ditambah 10C. Kemudian yang ketiga, itu kan sigma U kuadrat Y sama dengan A sigma U kuadrat ditambah C sigma U pangkat 4. Oke. Ini menjadi 7135 sama dengan 10A ditambah 34C. Oke. Baik. Kita buat di sini 5A ditambah 10C sama dengan 3315. Satunya 10A ditambah 34C sama dengan 7135. Nah, kemudian ini kita samakan. Koefisiennya kali 2. Sehingga menjadi 10A ditambah 20C
sama dengan 6, 6, 30. Kemudian 10A ditambah 34C sama dengan 7135. Kemudian ini dikurangkan, min 14C sama dengan berapa itu? 7135 dikurangi 6630. 505. Oke, min 505. Oke, sama dengan 05 dibagi 14. Wah, ganjil nih. Oke, 36,0714. Oke, kita bulatkan ke 4 angka di belakang koma ya. Jadi tidak persis nantinya karena ada pembulatan. Nah, kemudian untuk mencari A-nya bagaimana? A-nya ya masukkan ke salah satu persamaan. 5A sama ditambah 10C sama dengan 3315. Maka A sama dengan 3315 dikurangi 360,714 dibagi 5. Oke. 3315. Oke. 590,857. Oke. Nah, dari sini maka kita akan bisa menyusun tren kuadratiknya. Oke. Jadi di sini dengan periode dasar awal tahun 2018 tren laba sama dengan Y aksen sama dengan 590,8572 ditambah 132,5 U ditambah 36,0714 U kuadrat. Gini, di mana U muat 1 tahun. Ini penting ya. Biar kita tahu itu perubahan itu setiap berapa, kan kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kalkulator langsung, oke. Oke, pakai kuadrat. Ini min 2,500 data. Min 1,425 data. 0,60 data. 1,790 data. 2,980 data. Oke, maka kita dapatkan A-nya di sini 590,8571429. 590,857, di sini 71429, di sini 72. Ini karena ada proses pembulatan-pembulatan yang menjadikan ada sedikit pergeseran. Oke. Ini hanya B-nya B. Ini B-nya. Oke. C-nya. Ini C-nya. Nah, kalau 2025 itu kan kalau datanya adalah data ganjil gitu kan ya. Jadi dia di pertengahan sorry. Ini maaf saya salah. Ini bukan awal ya. Ini saya salah, maaf. Ini periode dasar tahun ini atau pertengahan tahun sekian. Maaf saya ini salah ya. Ini pertengahan kok. Bukan awal ya. Oke.
Jadi kalau 2025 itu N, ini U sama dengan N sama dengan 2025 dikurangi 2018 sama dengan 7. Maka kalau ini 7, ini kita nulis 7 saja, kemudian kita cari Y hat-nya. Nah, akan ketemu 3285,857143 kan gitu. Oke. Baik. Untuk kuadrat sudah, saya setelah itu akan mengubah periode U dan periode Y. Ya. Jadi maksudnya periode U dan periode Y itu dari kita akan membuat dari tren tahunan menjadi tren bulanan atau tren tahunan menjadi tren kuartalan seperti apa. Oke, silakan bila ada yang mau tanya. Oke. Oke, merubah periode U dan Y. Nah, di sini dari tren tahunan yang kecil aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau bulanan itu kan banyak 12. Kita pakai tren kuartalan aja. Kuartal itu setahun dibagi 4, berarti sama dengan triwulanan. Jadi ada kuartal 1, 2, 3, 4. Kalau catur wulan itu 4 bulan, berarti hanya catur wulan 1, 2, 3. Catur wulan itu bukan kuartalan. Kuartalan itu sama dengan triwulanan. Oke. Oke, ini 1 tahun sama dengan 4 kuartal. Oke. Nah, misalnya Y aksen sama dengan A ditambah B U. Misalnya begini. Muat 1 tahun. Oke. Jadi kalau di sini muat setengah tahun, nanti jadinya juga muat setengah periodenya. Oke. Nah, ini kita buat jadi tren kuartalan, maka Y aksen ini akan kita bisa buat A, ini dibagi 4. Nah, ditambah B dibagi 4. Ini ya. Oke. Kalau U-nya ini tidak dibagi 4. Oke. Kalau U ini tidak dibagi 4, maka di sini tetap muat 1 tahun. Maksudnya apa? Kalau di sini itu 500, tahun 2018 itu adalah 500 gitu kan ya. Kemudian rata-ratanya nanti misalnya itu katakan 125 kan gini. Ini tahun 2018. Kalau begitu tambah 1 ini misalnya ini menjadi katakan 19 katakan ini adalah 1038. Ini artinya bahwa rata-rata di tahun 2018 rata-rata kuartalnya itu sekian, 2019 rata-rata kuartalnya sekian. Ini maksudnya begitu pindah ini cuma 1 itu pindah sebagai rata-rata. Bukan kuartal 1, 2, 3, 4 itu bukan. Gitu ya. Jadi kalau yang dibagi hanya B-nya, maka maka U di sini masih muat tahunan. Oke. Nah, kalau biar kita itu bisa menjadikan tiap kuartal 1, 2, 3, 4 itu juga bisa kita dapatkan, maka mestinya Y aksen ini adalah A-nya ini dibagi 4, ditambah B-nya ini dibagi 4, U-nya juga dibagi 4. U. Maka di sini muat
1 kuartal. Oke, nah atau di sini Y absen sama dengan A-nya dibagi 4 ditambah B-nya dibagi 4 kuadrat. O muat 1 kuartal. Oke. Gitu. Kalau 12 ini 12 kuadrat. Oke, muat setengah tahun, ini muat setengah kuartal. Kalau begitu. Oke, baik. Nah, nanti kita juga akan mencoba kayak apa. Kita berikan contoh. Misalnya, periode dasar itu tahun 2018. Oke. Diperoleh Y absen sama dengan 500 ditambah 32 U misalnya. Oke. Muat 1 tahun. Nah, kemudian buat tren kuartalnya. Oke ya. Nah, kalau seperti ini periode dasarnya kalau 2018 itu kan berarti ini kan 2018 itu kan terdiri dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ya enggak? Ya? Nah, pertengahan tahun itu berarti nanti jadinya adalah awal kuartal 3 2018. Oke? Bisa di sini? Paham? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan ini misalnya kita buat menjadi apa? Tren kuartalan. Jadi seperti apa? Berarti Y absen sama dengan 500 dibagi 4 ditambah 32 dibagi 4 kuadrat U. Ini muat 1 kuartal. Nah, hanya saja, oke. Jadi ini dengan periode dasar, oke, awal kuartal 3 2018. Awal kuartal 3 2018. Oke. Ini jadi Y absen sama dengan 125 ditambah 2U. Kan gini. Ya kan? Nah, Iya, sekarang Bu. kita akan mencoba estimasi ini Y tahun 2025, gitu ya. Ini berapa? Kemudian akan kita breakdown kuartal 1 25 berapa, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Sama enggak? Oke, mari kita buat di atas. Oke, bagaimana kita menentukan U-nya? Oke, nah. Y absen 25 itu kan di situ dikatakan ini kan oke, dapatnya berapa? Oke. 500 ditambah 32 kemudian U sama dengan N sama dengan 25 dikurangi 18 sama dengan 7. Oke ya. Nah, ini kali 7. Sama dengan berapa? 500 ditambah berapa? $745, oke? Nah, sekarang kalau kuartalan, oke? U ini kan sama dengan N-nya. 25 dikurangi 18
Itu sama dengan 7, oke? Dengan 7 ya. Setahun ada berapa kuartal? Ada 4, Bu. 4, berarti ini dikalikan 4, jadi 28. Nah, ini adalah awal kuartal 3 tahun 2025 jatuhnya. Kita Bu. maunya kan? Hah? Ibu, itu 32 kali 7, 224 hasilnya, Bu. Oh, kali 7. Oh, 35. Maaf. Saya 35 ini mindsetnya. Terima kasih. 24 ya? Iya, Bu. Oke, saya nulisnya ini kali 35. 224. Maaf, terima kasih. 224. Ini ya? Iya, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ini. 7 kali 4, 28. Ini kan kuartal 3. Untuk jadi kuartal 1 dikurangi berapa? Kurangi 2. Ya? Oke. Jadi di sini 26. Ini adalah awal kuartal 1 2025. Akhir menjadi pertengahan, maka ditambah setengah. Jadi 26 setengah. Oke? Ini. Oke, nah sekarang kita akan hitung satu-satu. Oke. Y aksen kuartal 1 25 sama dengan 125 ditambah 2 kali 26 setengah sama dengan, oke. Kemudian yang kedua, ini 2, 25, kan sama dengan 125 tambah 2 kali 2, 7 setengah sama dengan, kan gitu. Di sini 28 setengah, di sini 29 setengah. Oke, 26 setengah kali 2 tambah 125. Oke, 178, 180, 182, 184. Kok langsung, Bu? Lah ini tambahnya kan cuma 22. Jadi nggak perlu ngitung satu-satu lagi, gitu ya. Oke, dari sini kita jumlahkan coba. 7, 2, 4. Sama kan? Dan ini sama ya? Iya, Bu. Oke, nah. Jadi kalau misalnya kita ngitungnya benar, itu akan sama. Mau dipecah menjadi tren berapaan pun dalam setahunnya sama. Oke? Nah, kenapa ini pakai setengah dan sebagainya? Seperti ini, kalau kita tidak pakai setengah, pasti ini tidak sama. Oke, ya seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi kapan dan sebagainya, caranya seperti ini. Kalau misalnya jadikan tren tahunan, berarti ini bukan kali 4, tapi kalinya 12. Oke? Iya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya ini nyampainya misalnya pertengahan, ya berarti awal Juli 2025 misalnya begitu. Kita mau September, Juli itu kan bulan 7, September adalah bulan 9, kan gitu. Berarti tambah 2, gitu loh, tergantung kita mau kemana. Ya, tidak selalu awal ataupun pertengahan, tetapi ya tergantung kita pinginnya itu menaksir pada kapan. Kalau September ya September, Oktober, kuartal 2 ya kuartal 2. Jadi mau naik 1, kurang 1, tambah setengah dan sebagainya, Anda harus bisa paham tentang itu. Oke? Nah, kemudian ini PR. Tolong Anda menyusun hitungan tentang variasi musim. Jadi intinya Anda menghitung indeks musim, gitu. Ini bagaimana? Di mana variasi musim ini nanti
Anda gunakan penentuannya menggunakan metode rata-rata sederhana dan metode Faulkner. Faulkner itu persentase dari nilai tren. Oke, pakai tulis tangan. Saya, Bu, ini sekarang udah modern, kenapa harus pakai tulis tangan? Ini pada proses pembelajaran ya. Kalau Anda kerja itu mestinya nggak usah pakai tulis tangan. Tetapi kenapa saya ingin Anda menuliskan tangan kemudian di PDF-kan, kemudian dikirim ya, itu nanti terakhir misalnya Rabu minggu depan, biar tidak numpuk keburu lupa. Gitu kan ya, meskipun besok libur gitu ya. Itu biar Anda itu ngerti prosesnya. Kalau misalnya diketik itu nanti copy paste tanpa membaca. Tetapi kalau ditulis itu setidaknya Anda membaca dan menulis ulang. Oke, paham ya? Kenapa kok Ibu ribet sih? Kenapa nggak pakai ketik-ketikan gitu ya? Jadi biar kita itu lebih bisa ngerti ketika kita ini juga menuliskan. Gitu ya, itu proses seperti itu. Nah, metode, jadi kan kita nanti, misalnya kita tadi dapatnya, udah tak hapus ya. Ya, kuartal 1 tadi berapa? Kuartal 1 dapatnya 178 ya. Oke, kemudian 180, kemudian 182, kemudian 188. Oke, nah ini adalah dasarnya dari tren. Oke ya. Nah, deret berkala itu kan terdiri dari tren sekuler, variasi musim, variasi sikli, dan random. Gitu ya. Kalau kita itu tahu semua komponennya, maka estimasi yang akan kita buat mestinya mendekati normal, mendekati realita banget. Gitu ya. Nah, kalau dia itu ada pengaruh variasi musim, semestinya tren ini harus disesuaikan dengan variasi musimnya. Variasi musim itu ditunjukkan oleh indeks musim. Nah, indeks musim itu dasarnya tetap 100, dimana kalau 100 itu berarti sama dengan trennya. Kalau 102 artinya 2% lebih tinggi dari trennya. Kalau misalnya 78 artinya 22% lebih rendah dari trennya. Nah, misalnya kuartal 1 itu indeksnya adalah 105. Itu artinya ini per 100 ya. Kemudian ini 92, ini artinya per 100, ini indeks musim, ya. Kemudian misalnya di sini, ini 2, 8, 8, misalnya seperti ini. Nah, kalau indeks musim untuk apa yang namanya untuk kuartal itu 1, 2, 3, 4 ini jumlahnya mestinya 400. Kalau bulanan itu berarti ininya mestinya 1200 karena dasarnya naik turun adalah dari 100 tapi di situ ada 12 mestinya kalau dijumlahkan 1200. Kalau kuartal berarti mestinya 400 kan gini ya. Ini saya salah ya. Ini berapa nih? 4. Ini kurang ya. Sembilan, ini 100. Oh, ini kebanyakan ini 105, 1, 2, ini 1, 9, 97, 8. Berapa ini? 101 bukan Ibu. 101. 101 ya? Oh iya. Ya jadi 400 kan Bu? Ya ini kan masih 8 ya. Ini kurangnya 8. Oh ya kurang 101. Oke, kita naikkan aja ini kalau 101 kegedean ya.
Oke, misalnya ini 104 gitu ya. Jadi di sini 9. 99. 7. 9. 9. Oke, ini 8 kurangnya 8 99 ya. Oke? Iya. Nah, 99. Oke, baik. Nah, kalau seperti ini, jadi tren yang sudah disesuaikan, ini dikalikan ini bagi 100. Ini adalah estimasi yang semestinya. Jadi kenapa naik turun dan sebagainya, tidak naik terus. Ini kan naik terus, tapi mungkin kan bergejolak naik turun. Nah, bagaimana menentukan indeks musim itu? Nah, indeks musim, ya, dihitungnya nantinya indeks musim sama dengan variasi musim TI dibagi dengan variasi musim rata-ratanya dikalikan 100. Ini indeks musim. Oke, nah bagaimana cara menghitung variasi musimnya? Oke, ada beberapa cara, antara lain metode rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana itu pada dasarnya variasi musim itu dihitung dengan cara data deret berkala itu dibagi dengan N. Kalau misalnya 3 tahun ya dibaginya 3. Jadi kan ada data, jadi misalnya kuartalan, ya kuartal 1, kuartal 1, kuartal 1 dari beberapa tahun itu dijumlahkan dibagi gitu. Kemudian dikurangi pertambahan nilai trennya. Nih. Pada dasarnya adalah seperti itu. Sedangkan kalau metode Faulkner, persentase dari nilai tren, oke, persentase dari tren. Kalau ini dari pertambahan trennya, jadi ini B-nya, pertambahan tren setiap periodenya. Kalau ini variasi musim ini dihitungnya dengan cara, jadi di sini deret berkalanya berapa, dibagi dengan trennya, gitu. Bagi N. Nah, ini baru dibagi. Setelah itu, ya, kemudian ini kan sudah di rata-rata, baru kemudian kita mendapatkan variasi musim masing-masing, kemudian rata-ratanya berapa, baru kemudian masuk ke sini. Nah, menentukan apa variasi musim ini bisa menggunakan rata-rata sederhana, bisa menggunakan metode Faulkner, bisa menggunakan moving average kayak gitu. Nah, silakan tolong Anda ringkas tentang metode rata-rata sederhana dan metode Faulkner. Nah, kemudian sampai dengan penentuan indeks musimnya. Nah, ini penerapannya adalah seperti ini ketika kita mau memprediksi dan kita tahu bahwa ada pengaruh variasi musim. Nah, pengaruh variasi musim itu kalau memang ada pengaruhnya itu wajib disertakan. Biar apa? Biar kita itu tidak salah di dalam memprediksikan. Nah, yang ada variasi musim itu tidak hanya misalnya mengatur stok begitu juga ya. Tidak hanya yang berkaitan dengan pertanian. Pariwisata itu juga mempunyai indeks musim yang sangat signifikan. Misalnya saja, pedagang Malioboro, ketika kita tidak lagi pandemi ya, misal begitu, pedagang Malioboro, itu dia bisa berharap pada musim kapan dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Saat apa? Liburan, Bu. Saat liburan. Jadi kapan liburannya? Nah, itu mereka harus bisa ngatur stok. Ya, saat orang berlibur, mereka punya stok cukup kalau ada pembeli mau tanya. Kan kayak gitu. Nah, kalau dia hanya mengikuti tren tanpa memasukkan unsur variasi musim, maka harusnya itu dia itu tidak nyimpen banyak, malah nyimpen banyak pada kondisi sepi.
Jadi kerugiannya akan sangat besar. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, PR-nya. Kameranya, Kenapa, sayang? kameranya Bu, nggak kelihatan yang bawahnya. Sayangku, mohon maaf ya, Nak. Nah, kita. Terima kasih Bu. Oh Ya. iya. Seperti itu. Jadi, kemudian karena besok minggu depan libur, maka saya minta Anda meringkas indeks musimnya aja. Setelah itu indeks musim selesai, kita bahas sedikit, diskusi tentang itu sedikit, langsung kita masuk ke persamaan regresi korelasi. Ketika kita sudah belajar juga tentang bagaimana menyusun rumus, maka regresi korelasi juga tidak akan susah. Sebentar juga selesai. Gitu ya. Nah, agar tidak keburu lupa, maka PR ini dikumpulkan maksimum hari Rabu. Minta tolong ke emailnya Mas Pandu ya. Oke. Gitu ceritanya. Jadi diberikan contoh hitungannya dan sebagainya biar kemudian saya dapat bagaimana tugas Anda dikirimkan ke Mas Pandu. Oke. Bu, Nah, ya. boleh ulangin nggak Bu soal buat PR-nya? Kenapa? Ulangin buat soal PR-nya itu. Oke. PR-nya hanya meringkas. Meringkas bagaimana menyusun indeks musim dengan menggunakan metode rata-rata sederhana dan yang kedua menggunakan metode Faulkner. Gunakan contoh data yang sama. Hasilnya kan mesti berbeda, tapi gunakan contoh data yang sama. Dan jadi gini, ketika Anda sudah menyusun pakai ini dan pakai ini, Anda gunakan untuk estimasi tahun misalnya bulanan atau misalnya kalau bulanan itu setahun kan 12 bulan. Jadi kalau 3 tahun itu kan Anda mesti mengumpulkan 36 data. Nah ya, tapi kalau misalnya kuartalan itu kan setahun hanya 4 kuartal berarti di situ hanya 12. Jadi misalnya 2018 kuartal 1 berapa, kuartal 2 berapa, kuartal 3 berapa, kuartal 4 berapa, 19 ya gitu kan ya. Jadi ini misalnya ada kuartal 1, 2, 3, 4 katakan begitu, kemudian ini 2018 misalnya ini katakan 50, kemudian di sini 42, terus 61, kemudian 48. Kemudian 19 misalnya di sini 65, ini biasanya turun 50 katakan begitu, di sini 75, misalnya di sini 63. Anda perhatikan kira-kira kan naik turunnya pada kuartal kedua dia akan turun, kuartal 3 naik dan sebagainya. Anda boleh ngarang-ngarang ya. Nah, dengan seperti ini Anda datanya menggunakan yang ini saja, Anda kemudian menggunakan metode rata-rata sederhana dan menggunakan metode Faulkner, kemudian Anda estimasi misalnya dari data itu apapun, oke, tahun 2025 itu berapa, kuartal 1, misalnya kuartal ya kuartal 1, 2, 3, 4, trennya berapa, kemudian disesuaikan dengan indeks musimnya. Ini menjadi berapa. Oke? Makasih Bu. Ya, oke. Kalau metode rata-rata sederhana itu ini tambah ini tambah ini. Kalau datanya cuma 3 ya dibagi 3. Nah, di situ. Kan kayak gitu. Dibagi 3 itu sebagai rata-ratanya. Kemudian setelah itu tren sekulernya ini kan untuk mencari pertambahan nilai trennya. Setelah itu kita akan dapat variasi musimnya. Kemudian baru indeks musimnya. Tapi kalau metode Faulkner ini disusunnya lurus ke bawah. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya tahun 2018 ini kuartal 1, 2, 3, 4. Oke, 19. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian 20, ini 1, 2, 3, 4. Kan gini. Terus ini misalnya
50, kemudian 50, 42, 61, 63, 65, 75, 50 misalnya ini 50, 75, 63 dan sebagainya seperti itu. Ini kita buat trennya dulu. Nah, kalau ini kan 1 2 3 12 gitu kan ya. Tengah-tengahnya mana? 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini tengah-tengahnya. Nolnya adalah di sini. Min 1, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11. 1, 3, 5 dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian Anda menyusun trennya. Oke. Kemudian persentase data deret berkala terhadap tren itu Y dibagi Y aksen kalikan 100. Jadi ini dibagi ini kali 100 berapa? Dan sebagainya. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, baik. Begitu untuk sementara. Mudah-mudahan selalu sehat dan baik semuanya. Tolong jaga protokol kesehatan. Kita bisa melakukan protokol kesehatan dengan tertib dan baik. Jaga kesehatan kalian semua dengan baik. Makan dan minum yang baik, gitu ya. Kalau Bu saya telat kirimannya, nggak bisa makan, silahkan Anda WA saya personal. Oke, nanti kita makan bareng. Oke? Baik, Bu. Ini saya nawarin beneran loh. Oke, baik. Seandainya gitu ya, kayak waktu kemarin awal pandemi itu kan banyak yang kemudian kesulitan untuk menghubungi keluarga dan sebagainya, maka saya mahasiswa saya nggak bisa menghandle semua, ya saya punya 2 kelas, jadi kemudian saya minta kepada mahasiswa-mahasiswa saya di 2 kelas itu untuk apa? Untuk dikoordinir siapa saja yang kemudian kesulitan warungnya pada tutup semua, kemudian mungkin kesulitan kiriman belum datang dan sebagainya, maka saya support meskipun hanya makan sehari sekali karena saya masak sendiri. Kalau 2 kali atau 3 kali saya keteteran, saya nggak sanggup masaknya. Tapi setelah itu kemudian ada teman-teman yang berkoordinasi untuk menyalurkan itu, kemudian saya mendaftarkan anak-anak saya dari Sanata Dharma dan beberapa anak teman saya yang lain, saya ikutkan jadi sekitar hampir 50 orang. Oke, tawaran benar ini, baik. Mudah-mudahan semuanya sehat, kita senantiasa dalam perlindungan dan limpahan berkah kasih Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Gitu ya, sehat semua buat kita semua dan jaga semuanya dengan baik. Terima kasih dan selamat siang. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Bu, terima kasih, Bu. Selamat siang. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.